Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Eva Naika Wijaya. Hari ini saya akan menjelaskan modul 2.6 yang membahas tentang input function and string operator. Yang pertama adalah fungsi input. Fungsi input dapat membaca data yang dimasukkan oleh pengguna dan mengembalikan data yang sama ke program yang sedang dijalankan. Hampir semua program membaca dan memproses data. Sebuah program yang tidak mendapatkan masukan pengguna adalah div program atau program tuli. Contoh sederhana dari penggunaan fungsi input adalah sebagai berikut. Seperti yang terlihat pada gambar. Ini adalah contoh sederhana penggunaan dari fungsi input. Nah, catatannya, program akan meminta pengguna untuk memasukkan data dari konsol. Fungsi input dipanggil tanpa argumen. Fungsi akan mengalihkan konsol ke mode masukan di mana user akan melihat kursor berkedip dan user dapat memasukkan suatu data dengan menekan keyboard. Diakhiri dengan menekan tombol enter. Semua data yang dimasukkan akan dikirim ke program melalui hasil fungsi. User perlu menetapkan hasilnya atau data yang dimasukkan ke dalam variabel. Apabila user tidak menggunakan variabel, maka dapat menyebabkan data yang dimasukkan itu hilang. Lalu untuk menampilkan data yang sudah dimasukkan dapat menggunakan fungsi print. Nah, menuliskan argumen dalam fungsi input. Fungsi input juga dapat membuat sebuah argumen tanpa bantuan fungsi print. Untuk menuliskan nilai fungsi input berupa argumen, maka tipe data yang digunakan adalah string. Kemudian, nilai fungsi input berupa argumen atau pesan tersebut akan ditampilkan di konsol sebelum user memasukkan apapun. Penggunaan fungsi input ini untuk menuliskan argumen berguna untuk menyederhanakan kode dan membuat kode menjadi lebih jelas. Seperti contoh pada gambar, di sini ada variabel anything, kemudian ada fungsi input dengan di dalamnya terdapat string tell me anything. Kemudian ada fungsi print yang berfungsi untuk menampilkan tulisan kemudian anything yang tadi kita sudah tuliskan nilai dari variabel anything itu adalah inputan tell me anything. Kemudian ditampilkan pula tulisan really pada konsol nanti. Lalu hasil dari fungsi input. Hasil dari fungsi input adalah string, itu harus. Hasil fungsi input yang telah user masukkan menggunakan keyboard harus berupa string yang berisi karakter. Jadi, hasil dari sebuah fungsi input itu pasti string, bukan bilangan bulat atau apapun. Oleh karena itu, hasil fungsi input tidak bisa digunakan sebagai argumen operasi matematika apapun. Contohnya mengkuadratkan atau membaginya dengan apapun. Seperti yang ditampilkan pada gambar, ini adalah fungsi input yang tidak boleh dipakai karena menggunakan angka, karena menggunakan operasi matematika. Seperti ini. Kita punya variabel anything dengan input, lalu ada enter a number. Kemudian kita memasukkan nilai dari enter a number tersebut. Kemudian ada lagi variabel something yang mengoperasikan anything dipangkatkan oleh dua pangkat. Anything dipangkatkan 2,0. Nah, ini hasilnya tuh nggak bakal ada, nggak boleh karena bakal menghasilkan error. Karena anything dipangkatkan oleh bilangan bulat, bilangan desimal atau float, begitu. Jadi anythingnya string, nggak boleh. Kemudian ada fungsi input, operasi yang dilarang dalam fungsi input. Seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi, kita tidak boleh mengaplikasikan operator pemangkatan tadi untuk string dan float, itu dilarang. Jadi dalam fungsi input, string tadi tidak boleh dioperasikan menggunakan operasi aritmatika gitu. Kemudian ada type casting.
Python memiliki dua fungsi sederhana untuk menentukan jenis data, yaitu int dan float. Int ini adalah mengambil suatu argumen, misalnya sebuah string, int, kemudian di dalamnya ada string, dan mencoba mengubahnya menjadi sebuah bilangan bulat jika gagal. Seluruh program juga akan gagal. Lalu ada fungsi float, mengambil satu argumen, misalnya sebuah string nih, .2 float, terus di dalamnya ada string, dan mencoba mengubahnya menjadi sebuah float. Selain itu, kita juga bisa memanggil salah satu fungsi dengan memindahkan hasil input secara langsung ke fungsi tersebut tanpa menggunakan variabel apapun. Nah, begini. Dalam fungsi input itu, input in float akan membuat banyak kemungkinan, yaitu kita dapat menulis program yang lengkap, menerima data dalam bentuk angka, memprosesnya, dan menampilkannya. Contohnya seperti program yang telah ditampilkan pada layar. Variabel hypo hanya untuk menyimpan nilai yang akan dihitung di setiap baris kode. Nah, variabel hypo pada baris ketiga ini berfungsi untuk menyimpan kode operasi yang akan dijalankan oleh program nanti, kemudian akan di-print oleh program karena memakai fungsi print tadi. Hypo tadi itu akan ditampilkan dalam program, akan ditampilkan pada konsol. Nah, karena fungsi di baris keempat tadi itu yang sudah dijelaskan menerima ekspresi sebagai argumennya, jadi kita bisa menghapus variabel hypo dari kode tersebut sehingga menjadi pada gambar yang di bawahnya. Nah, kita bisa menghapus variabel hypo, kemudian kita dapat menuliskannya langsung pada fungsi, parameter di dalam fungsi print. Nah, kita bisa tuliskan tanpa menggunakan variabel apapun. Begitu. Selanjutnya adalah string operator introduction. Dua operator aritmatika yaitu plus dan tanda bintang atau arsenik. Tanda plus ketika diterapkan pada dua string menjadi operator konkatenasi atau string ditambah string. Jadi dua string digabungkan menjadi satu. Ini hanya menggabungkan dua string menjadi satu. Tentu saja, seperti saudaranya dalam aritmatika, ini dapat digunakan lebih dari sekali dalam satu ekspresi, dan dalam konteks seperti itu, ia berperilaku sesuai dengan pengikatan sisi kiri. Berbeda dengan saudaranya dalam aritmatika, operator konkatenasi ini bersifat komutatif, yaitu AB ditambah BA tidak sama dengan BA ditambah AB. Jangan lupa, jika kita ingin tanda plus tadi hanya untuk menggabung bukan penambah, maka kita harus memastikan bahwa kedua argumen yang akan kita tambahkan tadi, yang akan kita gabungkan tersebut adalah string. Lalu ada input. Jadi seperti pada gambar diberikan contoh program. Nah, dalam program ini tuh meminta pengguna untuk memasukkan nama depan dan nama belakang menggunakan fungsi input. Kemudian nama depan dan nama belakang tersebut disimpan dalam variabel bernama vname dan ename. Nah, di baris pertama dan baris kedua itu adalah memasukkan nilai variabel name dan vname menggunakan fungsi input. Jadi kita sendiri bisa memasukkan nilai yang kita inginkan. Setelah itu, program mencetak pesan thank you di baris ketiga menggunakan fungsi print ke layar dan menambahkan baris baru dengan menggunakan ln. Kemudian, program menggunakan operator konkatenasi plus untuk menggabungkan string. Jadi your name is di baris keempat ada fungsi print dan di dalamnya itu menggabungkan your name is dengan nama depan tadi di dalam variabel vname dan nama belakang di variabel ename menjadi satu string yang menyatakan nama lengkap pengguna.
String ini kemudian dicetak ke layar menggunakan fungsi print pada baris keempat tadi. Dengan demikian, program akan menggabungkan nama depan dan nama belakang pengguna menjadi satu string yang menampilkan nama lengkap pengguna secara lebih rapi dan lebih jelas hanya menggunakan fungsi print biasa. Replication, tanda bintang atau asterisk ketika diterapkan pada sebuah string dan sebuah angka, atau sebuah angka dan sebuah string karena tetap komutatif nih dalam posisi ini, akan menjadi operator replikasi. Contohnya seperti ini. String dikalikan oleh angka, atau string tanda bintang angka, angka bintang string, ini tuh akan mereplikasikan string sebanyak angka yang ditentukan. Sebagai contoh seperti pada gambar di layar, James dikalikan oleh 3, itu akan menghasilkan James sebanyak 3 kali, James, James, dan James. Kemudian ada 3 dikalikan dengan string n, maka akan menghasilkan n, n-nya ada sebanyak 3 kali. Lalu ada 5 dikalikan oleh string 2 walaupun angka, tapi dia itu adalah string. Tipe datanya string karena menggunakan tanda petik 2. Atau string 2 dikalikan oleh 5, ini akan menghasilkan 2 sebanyak 5 kali. Bukan 2 dikali 5 hasilnya 10, itu bukan, tapi 2 sebanyak 5 kali karena direplikasikan tadi. Selanjutnya adalah contoh program mencetak sebuah persegi panjang ke layar. Pertama-tama, program mencetak karakter plus diikuti dengan 10 karakter min. Kemudian karakter plus lagi. Ini akan menghasilkan garis atas persegi panjang. Kemudian program mencetak karakter garis diikuti dengan 10 spasi dan karakter garis tadi. Diikuti dengan karakter baris baru yaitu ln. Baris ini direplikasikan sebanyak 5 kali menggunakan operator replikasi yaitu asterik tadi. Dengan demikian, program menghasilkan persegi panjang dengan lebar 10 dan tinggi 5 karakter garis tadi dan 3 karakter plus dan min di setiap sisi. Pengguna dapat mempraktikkan dan mengubah program ini untuk membentuk atau gambar lainnya menggunakan operator konkatenasi dan replikasi. Kemudian ada type conversion str tanda kurung. Nah, dalam konversi ini pengguna dapat mengubah angka menjadi string. Fungsi yang mampu melakukannya fungsi yang bisa melakukannya itu disebut dengan str atau str number. Nah, seperti pada contoh program di layar, ada variabel leg a sama dengan float, kemudian ada input. Nah, kita tuh disuruh untuk menginputkan sebuah nilai. Karena ada float tadi, maka inputan yang kita masukkan adalah sebuah nilai desimal. Kemudian di baris kedua juga seperti itu, sama nilai kedua. Kemudian di baris ketiga ada print dan ada kalimat hypotenuse like is plus, artinya menggabungkan str. Di dalamnya ada operasi aritmatika yang akan diubah menjadi string nanti. Hasil dari operasi aritmatika itu akan diubah menjadi string, lalu digabungkan dengan operator plus tadi. Jadi contohnya nih, kita memasukkan angka pertama adalah 3 dan angka keduanya adalah 4. Jadi 3 dipangkatkan oleh 2, itu kan hasilnya 9. Nah, ditambah 4 dipangkatkan oleh 2, hasilnya berapa? 16 kan? Jadi 9 ditambah 16 sama dengan 25. Kemudian dipangkatkan lagi oleh 0,5. Jadi hasilnya adalah 5. Nah, 5 ini tadi yang berupa angka, kita ubah menjadi string menggunakan str tadi. Makanya bisa digabungin oleh operator plus. Selanjutnya, pada lab yang telah diberikan, kita mempunyai
variabel A dan B untuk memasukkan nilai pertama dan nilai kedua. Nah, di variabel ke-5 dan ke-8 ada beberapa operasi aritmatika. Di baris ke-5 ada operasi plus, baris ke-6 operasi pengurangan, di baris ke-7 operasi perkalian, dan baris ke-8 operasi pembagian. Jika kita memasukkan nilai A adalah 2 dan nilai B adalah 3, maka kita akan mendapatkan 2 ditambah 3 adalah 5, 2 dikurang 3 adalah min 1, 2 dikali 3 adalah 6, dan 2 dibagi 3 adalah 0,666. Pada kasus ini, user akan mencoba membuat kode untuk menyelesaikan sebuah operasi aritmatika nih. Nah, di baris pertama itu ada variabel X dengan float. Kita akan menginputkan nilai dari float tadi. Lalu di baris ke-5 ada operasi aritmatika yang didefinisikan oleh variabel Y. Lalu ada fungsi print yang berfungsi untuk menampilkan nilai dari operasi aritmatika yang telah dieksekusi oleh program. Jadi jika kita memasukkan nilai X-nya itu sama dengan 1, maka program akan mengeksekusi operasi aritmatika tersebut dan menghasilkan nilai Y yaitu 0,6. Selanjutnya seperti itu, kita bisa memasukkan nilai yang kita inginkan dan program akan mengeksekusinya. Lanjut, pada kasus ini user akan mencoba membuat untuk menyelesaikan penjumlahan waktu jam. Pada kode tersebut digunakan operator bagi dan hasil bagi untuk menampilkan penjumlahan waktu jam dan menit. Program akan mengeksekusi perintah input yang diinputkan user, kemudian ditampilkan hasil penjumlahan waktu dari operasi aritmatikanya. Sama seperti tadi. Penjelasannya sama seperti tadi. Program akan mengeksekusi operasi aritmatika yang diberikan. Summary. Perbedaan fungsi input dan print adalah fungsi print yang mengirimkan data ke konsol, sedangkan fungsi input mendapatkan data dari konsol. Fungsi input bisa digunakan untuk menuliskan pesan sebelum user menginputkan sesuatu. Yang ketiga, saat fungsi input dipanggil, aliran program dihentikan, lalu simbol prompt akan terus berkedip hingga user memasukkan inputan atau menekan enter. Untuk mengakhiri program dari fungsi input, maka user dapat menekan enter. Hasil dari fungsi input adalah string dan user dapat menambahkan string satu dengan string lainnya menggunakan operator gabungan yaitu plus. Hasil fungsi input juga dapat dikalikan menggunakan operator asterik, tetapi operatornya hanya mereplikasikan sebanyak angka yang diminta. Nah, masuk ke bagian summary dalam exercise pertama. Selanjutnya, exercise 1 atau contoh pertama, kita punya variabel X dengan tipe data integer dan kita disuruh untuk menginputkan nilai yang kita inginkan. Contohnya kita menginputkan nilai 2 nih. Kemudian di baris kedua ada print yang di dalamnya ada X dikalikan oleh string 5. Artinya 2 dikali string 5. Ini akan menghasilkan nilai 5 sebanyak 2 kali. Nah, exercise kedua, kita mempunyai nilai X, kemudian kita disuruh untuk menginputkan sebuah nilai. Kita masukkan nilai 2. Lalu di baris keduanya ada print type X. Nah, type X ini artinya tipe data dari X. Kita tuh disuruh mencari tipe data dari X ini apa sih? Hasil dari program tersebut adalah kelas str. Artinya tipe data dari X ini adalah string. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, hasil dari nilai input itu pasti string. Baiklah, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.